Tuh, ya harus dicatat. Ya, tidak cukup hati-hati, harus ekstra hati-hati. Betul sekali. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Pelaku pembunuhan guru ngaji yang jasadnya dimasukkan ke dalam sumur di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhasil dibekuk polisi. Ya, pelaku pemirsa mengaku dendam terhadap korban karena ditagih utang sebesar 1 juta rupiah. Pelaku pembunuhan terhadap Atikotul Mahya, guru ngaji berusia 28 tahun di Ciriung, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, ditangkap jajaran Satuan Unit Reskrim Polsek Cibinong Rabu sore. Pelaku berinisial KA merupakan suami dari asisten rumah tangga korban. Motif pembunuhan ini dilatar belakangi dendam karena sakit hati ditagih hutang oleh korban. Awal Oktober lalu, pelaku meminjam uang kepada korban sebanyak 1 juta rupiah dengan alasan ingin pulang kampung. Selang 1 bulan, uang belum juga dikembalikan dan korban berinisiatif menagih hutang kepada pelaku. Bukannya membayar, pelaku justru marah dan membunuh korban. Dia sudah merencanakan dari pertengahan bulan kemarin. Terus dibunuhnya dengan cara apa, Pak? Dengan tangan kosong dan pukul 22 malam pelaku masuk ke rumah korban yang berada di dalam waktu itu korban dengan anak 2 orang, berarti 3 orang di dalam, masuk melalui jendela. Setelah masuk, temu korban di ruang tamu, dibawa ke dapur. Di dapurlah dihabisi nyawa korban, dipukul, ditendang, sampai gigi korban juga copot. Tanggal, ya? Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian membuang jasad korban ke dalam sumur. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian merampas uang Rp500.000 dan telepon genggam korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Lalu kita akan melihat seperti apa informasi terbaru pemirsa dari TKP pembunuhan guru ngaji. Kita akan terhubung bersama rekan kami, Tiara Harahap. Tiara, mungkin Anda bisa gambarkan mengenai TKP di sana. Sebenarnya sumur ini letaknya seberapa jauh dari rumah korban seperti itu? Mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami. Alfa dan juga pemirsa, betul, lokasi di mana tempat kami mengabarkan saat ini adalah di rumah korban pembunuhan, yakni di Cibinong, Jawa Barat. Ini seperti yang dapat Anda saksikan, sudah tidak lagi ramai begitu, karena memang untuk keluarga sendiri, untuk selama proses dari penyelidikan ini sudah tidak tinggal secara sementara di rumah ini. Namun tetap ada santri-santri yang memang terbiasa berada di sini, tetap berjaga di sekitaran rumah. Nah, untuk rumah sendiri memang sudah dipasangi garis polisi, sehingga jika seperti yang tadi Anda tanyakan, Alfat, untuk lokasi dari sumur ini kurang lebih 10 atau 15 meter dari tempat kami mengabarkan saat ini. Dan kami tidak bisa menjangkau karena memang sudah dipasangi garis polisi, namun saya akan mengajak Anda, Alfat dan juga pemirsa di rumah untuk berbincang sebentar dengan salah satu warga yang merupakan, beliau ini menemukan jenazah dari korban untuk yang pertama kalinya. Selamat siang, Pak. Boleh tahu namanya, Pak siapa? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, kita ngobrol sebentar ya, Pak ya. Ini gimana ceritanya, Pak? Pada akhirnya sampai Pak Mulyadi ini menemukan jasad dari korban beberapa waktu lalu. Awalnya emang kabar kan emang dari hari Senin minggu malam ya. Ini korban emang jam 12 sampai pagi udah nggak ada kabar. Kabar semua dari warga. Nah, selang siangnya saya sama keluarga korban saya disuruh mengecek sumur. Cek sumur itu emang keadaan airnya memang sudah membau. Nah, waktu itu ya udah langsung saya cek. Saya terkejut bahwa mayat sudah ada di dalam sumur. Pak Mulyadi, ini waktu ditemukan memang dalam keadaan tanpa busana ya, Pak ya. Kalau dari keterangan polisi atau mungkin dari keluarga sendiri, bagaimana bisa demikian, Pak? Memang ya dari penglihatan saya tuh memang dari pas saya melihat tuh memang tanpa busana. Ya cuman keadaan berpakaian dalam aja. Dia tidak berbusana utuh. Baik, Pak, ini untuk pelaku sendiri
bisa dijelaskan Pak, apa warga ini memang sebelumnya sempat ada kecurigaan terhadap pelaku yang memang dari informasi tidak jauh dari sini tempat tinggalnya? Betul. Iya, betul. Ya paling ya 200 meter dari rumah korban ini, ke posisi rumah tersangka ini. Ya. Terima kasih informasinya Pak Mulyadi. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu warga yang memang menemukan jenazah ataupun jasad korban untuk yang pertama kalinya di dalam sumur resapan yang ada di rumahnya sendiri. Hingga kini pemirsa, dari informasi yang kami terima pihak kepolisian memang sudah menemukan ataupun juga mengamankan satu tersangka, yakni suami dari asisten rumah tangga dari korban sendiri yang tidak tinggal jauh dari lokasi tempat di mana kami mengabarkan. Dan proses dari penyelidikan hingga kini masih terus berlanjut. Sementara demikian kami kembalikan ke studio Alfat dan juga Maria. Baik, terima kasih Tiara Harap melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.